Yos nakama, selamat datang di Love Tale Anime. Manga One Piece chapter 984 akhirnya rilis dan mendapatkan judul Kitab Suciku. Cover story pada manga One Piece chapter 984 masih menceritakan keluarga cemara milik Capone Gang BG. Dan seperti apa yang Mimin prediksikan jika Pound akan memberitahukan pada duo serigala, Chiffon dan Lola, jika dirinya adalah ayah biologis mereka. Terlihat Lola dan Chiffon terkejut mendengar penyataan tersebut. Chapter kali ini diawali dengan memperlihatkannya kondisi Ulti dan Pei-Pei setelah mereka terkena serangan Yamato dan Luffy. Pei-Pei yang melihat kakak cantiknya tergeletak tak berdaya langsung menyuruh para kroco di sekitarnya untuk memanggil tim P3K. Sambil menggoyang-goyangkan badan kakaknya, Pei-Pei juga menyuruh kroco yang lain untuk mengejar Yamato serta Luffy. Pokoknya yang baju merah jangan sampai lolos, ujar Pei-Pei. Pejuan bukannya tak terkena dampak dari serangan Elephant Gun milik Luffy. Dia berujar jika serangan barbar yang dilancarkan oleh Luffy sedikit lagi akan membuatnya ompong permanen, karena rahang bawahnya hampir copot. Ulti tiba-tiba tersadar dan menyeruduk petugas medis yang ingin menolongnya. Ulti tak ingin tangan-tangan kotor mereka menodai kulit mulusnya. Kemudian Ulti langsung memeluk Pei-Pei dan menempelkan buahnya tepat di tubuh adiknya tersebut. Namun, Pei-Pei merasa risih dan kembali mengumpat pada kakaknya yang psikopat itu. Ulti sangat kesal dengan Yamato yang mengkepretnya dengan jurus Thunder Bagua miliknya. Ternyata, jurus itu memang milik dari Kaido dan Ulti mengatakan jika Yamato berlagak sudah menguasainya. Padahal, Ulti mengatakan jika jurus Yamato itu lebih cocok dijuluki sebagai Thunder Chihuahua. Ulti sepertinya sudah pernah merasakan kepretan dari Kaido karena dia bisa menakar jurus Thunder Chihuahua milik Yamato, kadarnya masih setengah dari kekuatan Thunder Bagua yang dilancarkan oleh Kaido. Para kroco yang melihat Yamato dan Luffy berhenti bergerak langsung berteriak pada Pejuan dan Ulti. Mereka langsung bergegas menuju Yamato serta Luffy. Kemudian, para kroco Kaido memberikan informasi penting jika buah iblis tipe Ancient Zoan memiliki daya tahan tubuh dan ketangguhan yang lebih hebat jika dibandingkan dengan tipe Zoan biasa. Ternyata terjadi pertarungan antara Yamato dan Luffy. Luffy merasa kesal karena dia ingin dibawa entah kemana oleh Yamato. Meskipun Yamato tak berniat menghajar Luffy, Luffy menyerang Yamato dengan gear ketiganya. Namun, Yamato bisa menahannya dengan sangat mudah. Padahal, jurus yang sama dapat membuat Pei-Pei hampir ompong permanen. Yamato ingin membicarakan sesuatu dengan Luffy. Sambil bertarung, Luffy memberikan waktu 5 detik pada Yamato. Pada panel ini, sepertinya Luffy akan mengeluarkan flowing armamen hakinya. Namun, 5, 4, 3, 2, 1, open the bomb, push. Yamato mengeluarkan bom untuk membawa kabur Luffy karena semakin banyak kroco yang mendekati mereka dan membuat Pei-Pei kehilangan jejak Yamato. Panel berpindah pada tempat pelaminan di hajatan milik Kaido. Terlihat Momono Mesum masih jadi bahan tontonan para kroco Kaido. Lalu terlihat Shogun Pak Boy nan ganteng, siapa lagi kalau bukan Orochi. Orochi membacakan puisi nan indah mengenai Momonosuke. Lihatlah, ini adalah Momono Mesum, pewaris klan Kozuki, yang seharusnya sudah gosong di lahap kobaran api. Namun, berkat kekuatan sihir yang dimiliki oleh istri Oden, Kozuki Toki, dirinya dan pengikutnya bisa melewati waktu dan akhirnya hanya cari mati. Ternyata Jinbe dan Robin sudah berada di tengah-tengah hajatan milik Kaido. Akhirnya Mimin bisa melihat Robin lagi dengan pakaian jahiliyahnya. Uhui. Namun, semenjak kenal dengan Om Jinbe, Robin menjadi sedikit nakal. Dia bahkan minum tuak cap orang tua yang sudah dioplos sedikit menggunakan ciu bersama Om Jinbe. Meskipun begitu, Jinbe dan Robin sangat mencemaskan si bocah mesum Momonosuke. Dan ya, dark jokes yang memang jadi langganan dari Nico Robin dimunculkan juga di sini oleh Oda Sensei. Robin mengatakan jika dia ingin mencongkel mata si bocah mesum itu. Selain mereka berdua, ternyata Hyogoro dan pasukannya sudah berbaur dengan para kroco Kaido. Meskipun mereka semua ikut tertawa untuk Momonosuke, namun dalam hati kecil mereka menginginkan agar Momo bisa bertahan hidup. Panel berpindah pada pintu dapur mansion Kaido. Ternyata kapal selam Lau sudah sampai di sisi pulau Onigashima. Lau memerintahkan anak buahnya untuk menggerakkan kapal selamnya lebih dekat pada sisi pulau.
karena arus lautnya yang sangat ganas akan membuat kapal selam milik Law terbawa arus menjauhi Onigashima. Room Sample. Berbekal ilmu Pitagoras yang sangat baik dari seorang Trafalgar Law, dia bisa memperhitungkan pendaratan yang mulus di pintu dapur mansion milik Kaido. Ya, terlihat pintu belakang mansion Kaido dipenuhi dengan salju, seperti perkataan dari Nico Robin pada manga One Piece chapter 959, bahwa dari spoiler yang diberikan oleh Orochi, jalan masuk ke Onigashima bersalju, dan ketika melihat salju, Inuarashi sampai mendongak ke atas. Nah, apakah Nakama ingat dengan perkataan Masketir Inuarashi pada manga One Piece chapter 959? Mereka mengatakan jika akan ada bulan purnama saat festival api berlangsung. Namun, jika langit Onigashima tertutup oleh awan akibat turunnya salju, maka mereka tak bisa berubah wujud ke mode sulong mereka. Itulah mengapa pada panel ini Inuarashi sampai mendongakkan kepalanya ke atas. Namun, tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh dari atas. Yap, sesuatu itu adalah Nekomamushi. Dan prediksi Mimin mengenai ide brilian Nekomamushi untuk menjadikan Marco sebagai tukang ojek online dadakan benar-benar terjadi. Tak hanya si kucing oren barbar, tapi Izo pun ikut memakai jasa dari Marco si burung puyuh. Seluruh Akazaya kaget melihat Izo datang bersama Nekomamushi. Dan yang paling terharu dengan kedatangan Izo adalah Okiku. Bahkan, dia sampai menangis karena sudah lebih dari 20 tahun dia tak bertemu dengan kakaknya itu. Ada satu hal yang janggal. Pada manga One Piece chapter 982, terdapat potongan jubah dengan motif garis-garis yang berbicara dengan Marco. Mimin awalnya berpikir jika sosok tersebut adalah Izo. Namun, ketika melihat motif jubah Izo yang bergambar bunga, Mimin jadi curiga jika sosok tersebut adalah salah satu karakter penting yang disembunyikan oleh Oda Sensei. Corak jubah bergaris mengingatkan Mimin dengan seseorang yang minum oplosan bareng dengan Crocus pada cover story manga One Piece chapter 631. Kemungkinan besar dia adalah salah satu kru dari bajak laut Gold di Roger. Karena yang mengetahui di mana Crocus bersemayam hanyalah mantan kru bajak laut Roger. Entah dia siapa. Apakah Nakama memiliki prediksi siapa orang yang ada bersama Marco di kapal Nekomamushi? Lalu, jika dilihat, tangan Nekomamushi yang putus akibat ulah Jack sudah di-upgrade menggunakan Heavy Machine Gun. Heavy Machine Gun. Padahal saat pertemuannya dengan Marco pada manga One Piece chapter 909, tangan Nekomamushi masih terlihat polosan alias belum terinstal dengan apapun. Apakah orang misterius ini yang menggunakan jubah bermotif garis-garis yang menginstal Heavy Machine Gun di tangan Nekomamushi, dan saat ini dia berada di atas kapal Nekomamushi bersama para Guardian. Kemudian, Marco mengatakan jika dia melihat bayangan aneh di tengah laut saat memberikan tumpangan pada Nekomamushi dan Izo, serta dia akan mengeceknya sendiri. Sepertinya bayangan yang dimaksud adalah Perospero. Apakah Marco akan membuat Perospero tenggelam lagi? Karena posisi Marco yang berubah ke mode burung puyuh akan sangat menguntungkan dirinya. Terlebih lagi mereka bertarung di atas laut. Bye-bye Perorin. Panel kembali memperlihatkan Yamato dan Luffy yang saat ini sedang berdua-duaan di atas loteng istana milik Kaido. Luffy memberikan waktu 5 menit pada Yamato untuk menceritakan semuanya pada dirinya. Namun, Yamato malah curhat jika dahulu dia sempat pergi menemui bapaknya dan dia berkata bahwa dirinya ingin menjadi seperti Kozuki Oden. Namun, dia langsung mendapatkan bogem mentah dari bapaknya itu. Yamato menyaksikan dengan kedua mata kakinya sendiri 1 jam legendaris yang merupakan eksekusi Kozuki Oden 20 tahun yang lalu, di mana tak ada samurai yang sehebat sosok Kozuki Oden. Namun, setelah Oden berhasil bertahan selama 1 jam, Orochi dan Kaido mengingkari janji mereka dan akhirnya membunuh sosok yang menjadi panutannya tersebut. Saat itu, hati Yamato bergejolak dan air matanya mengalir deras akibat frustasi melihat kematian dari tokoh idolanya, Kozuki Oden. Lalu, dia menemukan logbook milik Kozuki Oden di Kuri dan sejak saat itu, dia menjadikan logbook tersebut sebagai kitab sucinya, serta membuatnya sebagai panutan jalan hidup untuk dirinya. Dan teori Mimin pada video review manga One Piece chapter 983 terbukti di sini. Mimin mengatakan jika Yamato melihat sendiri kematian dari Kozuki Oden dan dia menemukan buku harian si Oden sehingga dia menjadi fan gay-nya Kozuki Oden. Silahkan dengarkan cuplikan videonya.
Ya, Yamato sepertinya mulai menyukai sosok Oden ketika dia melihat betapa kerennya kematian dari seorang Kozuki Oden. Lalu, kenapa dia bisa mengenal Luffy dan sudah menunggunya sangat lama? Sepertinya Yamato ini memiliki jurnal milik Kozuki Oden, di mana dalam jurnal miliknya, Oden menuliskan mengenai penerus Joy Boy yang akan datang 20 tahun lagi, serta dia memiliki marga D, di mana Oden menuliskan semua informasi yang didapatkannya di Pulau Laftel. Selain itu, orang yang diramalkan oleh Oden ini adalah orang yang dapat mengalahkan Kaido. Yamato telah membaca jurnal milik Kozuki Oden ini, di mana berisikan cerita petualangannya yang sangat hebat, hingga menuju ke Laftel. Bahkan dia pun menyembunyikannya dari Kaido dan Orochi. Selain itu, Yamato ingin mewujudkan impian Oden untuk membuka batasan negeri Wano. Yamato menganggap jika para Kazaya Nine sudah tiada, jadi dirinya lah yang akan mengemban tugas untuk membuka batasan negeri Wano. Yamato kemudian membuka topengnya dan merobek pakaiannya. Dan ternyata Yamato adalah seorang wanita, terbukti dengan adanya 2 buah segar yang tumbuh di dadanya. Dan Mimin suka merinding kalau lihat cewek lagi kunci rambutnya. Yamato mengatakan jika dia ingin membantu Luffy untuk mengalahkan bapaknya sendiri. Ya, Luffy bingung karena saat pertama kali bertemu Yamato mengatakan jika dirinya adalah putra dari Kaido. Ternyata alasannya adalah Yamato yang mengaku-ngaku sebagai Kozuki Oden harus berpenampilan seperti pria karena Oden juga adalah seorang pria. Yamato ingin sekali mewujudkan mimpi dari Kozuki Oden. Apakah mimpi dari Oden hanya sampai membuka batasan negeri Wano? Tentu saja tidak. Pada manga One Piece chapter 972, Oden mengatakan jika dia harus membuka negeri Wano untuk menyambut dan membantu seseorang yang telah dinantikan selama 800 tahun lamanya. Yap, ada clue terselubung di sini. Oden akan membantu penerus dari Joy Boy, dan ini merupakan clue jika Yamato akan membantu Luffy untuk menemukan One Piece. Artinya Yamato akan menjadi next nakama dari bajak laut topi jerami. Untuk ini, Mimin akan buatkan teorinya terpisah ya, karena akan memakan durasi yang sangat lama. Mimin juga sudah mendapatkan fakta-fakta menarik jika Yamato memiliki kemungkinan besar akan menjadi the next nakama Mugiwara Pirates. Selain itu, Yamato juga mengenal Ace dan pernah bertarung dengannya. Entah pertarungannya di atas kasur atau pertarungan sungguhan yang dilakukan antara Ace dan Yamato. Namun, hubungan mereka masih sangat misterius. Lalu, panel berpindah pada gedung utama hajatan milik Kaido. Terlihat Kaido dan para All-Stars-nya sudah bersiap di tempat pelaminan. Kaido menanyakan pada Bow Huang mengenai posisi dan calon besannya Lin berada. Yap, acara puncak akan segera dimulai dan akan beriringan dengan eksekusi mati si Momono Mesum. Jika kita mengacu pada perkataan Bow Huang pada manga One Piece chapter 979, sepertinya Kaido akan mengumumkan secara ofisial aliansinya antara dirinya dengan Big Mom. Dan dilanjutkan pengumuman penting mengenai Yamato. Pada manga One Piece chapter 979, Kaido mengatakan jika pengumuman mengenai Yamato ini akan membuat bingung semua orang. Ya, sepertinya Kaido akan menikahkan Yamato dengan salah satu anak laki-laki dari Big Mom. Disinilah poin yang akan membuat bingung semua orang. Para kroco Kaido tahunya jika Yamato adalah seorang pria. Jika dia menikah dengan putra Big Mom, maka akan terjadi pernikahan LGBT. Nah, sepertinya di sini Kaido akan menjelaskan semuanya mengenai gender asli anaknya dan alasan mengapa dia berdandan seperti pria. Yos nakama, itulah review manga One Piece chapter 984. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.